Ini adalah batu. Jadi banyak orang bertanya pada saya, Pak Rudi, apa isinya kalung garaksur? Kalung garaksur isinya adalah batu energi. Kalung garaksur diciptakan oleh seorang dokter berkebangsaan Inggris yang mengadakan penelitian selama 30 tahun untuk mencari obat untuk menyembuhkan kanker, tumor, dan kiste. Jadi Bapak Ibu, sebetulnya kalung garaksur ini adalah obat anti kanker, tumor, kista. Itu awalnya diciptakan. Isinya adalah batu. Jadi selama 30 tahun, dokter ini keliling dunia nyari batu-batu energi yang paling hebat yang ada di bumi. Akhirnya ketemu 36 jenis batu energi. Semuanya sudah ditumbuk halus menjadi tepung, dicor di dalamnya kaca garaksur ini. Bapak Ibu, sekarang akan saya jelaskan. Setelah kalung garaksur ini diciptakan, ya isinya ada 36 jenis batu tadi, diukur di laboratorium. Ternyata di laboratorium dia menunjukkan hal-hal yang sangat hebat, luar biasa. Satu, ada energi yang namanya far infrared dikeluarkan oleh kalung garaksur. Far infrared adalah energi inframerah jarak panjang, ya. Apa fungsi far infrared? Satu, dia punya fungsi menghilangkan sakit, nyeri, dan ngilu. Itu dulu. Jadi Bapak Ibu, apapun sakit-sakit tempelkan. Di seketahuan saya Pak Rudi, tempelkan. Kena setrikaan, cepat tempelkan, ya, tidak mempan. Anak kecil kalau lari-lari jatuh kesandung, kepalanya kena lantai, cepat tempelkan. Tidak benjol, tidak jadi benjol. Kalau sudah jadi benjol, tempelkan, kempes lagi. Jadi pertama ngilangin sakit, nyeri, dan ngilu. Yang kedua, dia punya fungsi membuang racun. Jadi Bapak Ibu, racun bisa masuk badan kita dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Yang tidak sengaja melalui polusi udara, ya, melalui makanan yang nggak sengaja kita makan, atau gaya hidup yang kurang sehat, obat-obat cacar kimia itu menjadi racun. Tetapi bisa juga yang secara sengaja. Artinya apa? Racun yang memang sengaja dimasukkan oleh orang ke badan kita. Apa istilahnya kalau bahasa Bali? Cetik, ya. Racun cetik. Tenang saja, semuanya akan disapu sama kalung garaksur. Cepat sekali disikatnya, begitu kita pakai kalung atau minum airnya. Jadi Bapak Ibu, siapapun kalau sudah pakai kalung garaksur, jangan kaget kalau kencingnya ada perubahan. Banyak melapor sama saya, Pak Rudi, kencing saya berubah warna Pak. Sampai mau nangis dikira mau mati, ya, kencingnya berubah hitam kayak kopi. Ada juga orang tiba-tiba keringetan terus. Pakai baju 2 jam ganti baju keringetan, padahal udaranya dingin, keringetan terus. Dan mohon maaf, keringetnya baunya tidak enak sekali. Itu adalah racun. Kalau racun sudah keluar semua dari badan kita, otomatis kita menjadi sehat. Energi yang kedua dikenal dengan istilah ion negatif. Apa fungsi ion negatif? Satu, menghilangkan stres, depresi, emosi berlebihan. Itu pengaruh terhadap kesehatan besar. Karena apa? Karena hampir semua orang sakit yang pergi ke dokter sebetulnya tidak betul-betul sakit. Kebanyakan orang berobat ke dokter kebanyakan karena stres. Dia percaya dia sakit. Pak dokter, saya sakit Pak dokter, begini begitu. Makanya dokter punya strategi kalau begitu, kasih aja vitamin, ya. Kasih vitamin, ini obat manjur, sembuh. Dan dia, sembuhan Pak dokter hebat, pilek saya sembuh, semuanya sembuh. Karena sebetulnya sakitnya karena pikiran, ya. Hampir semua, 80% orang datang ke dokter sebetulnya tidak sakit. Makanya ada istilah dokter kalau bingung mau kasih obat apa, kasih aja CTM. Jadi Bapak Ibu sering sekali ke dokter tinggal apa dikasih tablet ini kecil kuning, CTM itu apa? Cuma anti alergi dan obat tidur saja supaya Bapak Ibu tidur enak, seger dah merasa, padahal cuma CTM, ya. Oke. Jadi dia menghilangkan stres, depresi, emosi berlebihan, juga sangat banyak membantu untuk anak kecil yang mengalami autis dan hiperaktif. Nah, jadi kalau ada teman anaknya autis, hiperaktif, segera kenakan kalung garaksur. Begitu pakai kalung ini atau minum airnya secara rutin, dia akan kembali seperti orang normal. Bisa sekolah di sekolah biasa, tidak usah di SLB. Garaksur mengeluarkan kekuatan yang nomor 3. Kekuatan yang nomor 3 ini tidak bisa kita ciptakan, tidak bisa kita hilangkan. Itu adalah kekuatan dari Tuhan, dari Sang Yang Widi, dari Allah. Jadi Bapak Ibu, karena kalau garaksur mengeluarkan kekuatan dari Tuhan, maka hebatnya luar biasa. Apapun yang bagus-bagus sama dia akan ditingkatkan. Apapun yang jelek-jelek sama dia akan dihabisi. Nah, jadi Bapak Ibu sekarang ini penting sekali. Saya perlu terangkan pada Bapak Ibu bagaimana hebatnya. Badan manusia adalah punyanya Tuhan. Betul benar? Karena badan kita adalah punyanya Tuhan, maka yang boleh masuk ke dalam badan kita hanya Tuhan saja. Setuju? Yep. Nah, tetapi Bapak Ibu dari pengalaman saya ada 4 jenis roh yang sering masuk badan manusia tanpa kita sadari. 4 jenis itu apa saja? Dulu saya tidak mengerti. Saya bahkan tidak percaya karena bagi saya aneh dan tidak real bagi saya. Tapi sekarang saya sangat mengerti, ya. Bahkan kalau saya mau menciptakan buku tentang hal-hal begini, mungkin buku saya termasuk lengkap sekali karena kita mengalami banyak sekali. Nah, 4 jenis roh itu apa saja yang sering masuk pada manusia? Yang pertama dikenal dengan istilah roh halus. Kalau orang Bali mengatakan dengan istilah wong samar, ya. Kalau saudara-saudara kita yang beragama Islam mengenal dengan istilah jin. Kalau orang bule mengenal dengan istilah ghost atau hantu, ya. Oke. Wong samar bisa masuk badan manusia. Kalau dia berani masuk dalam badan manusia, saya sebut sebagai setan, ya. Oke, jadi yang pertama namanya setan.
Yang kedua yaitu setan yang diperalat sama seorang dukun jahat. Dikenal dengan istilah apa ini? Santet, guna-guna, black magic, teluh, tenung. Ini banyak ya. Nah, tetapi dua jenis ini tidak ada apa-apanya dibandingkan jenis yang ketiga. Yang ketiga ini paling berbahaya, berkali lipat lebih berbahaya daripada setan, jauh lebih ditakuti daripada dukun santet, sangat terkenal di Pulau Bali. Apa kira-kira yang nomor 3? Leak. Bapak Ibu, saya sangat bangga jadi orang Bali. Kenapa? Karena di Bali banyak leak. Amerika nggak bisa, Jepang nggak bisa. Jepang pintar bikin mobil, bisa ngeleak nggak bisa. Orang Bali paling hebat, betul nggak? Tetapi Bapak Ibu, sebelumnya perlu saya luruskan dulu. Ilmu pengeleakan sebetulnya tidak jahat. Leak itu sebetulnya baik. Itu adalah ilmu yang sangat tinggi. Ilmu turun-temurun masyarakat di Bali yang diciptakan oleh leluhur kita untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Ilmu pengeleakan adalah ilmu roh. Karena Tuhan adalah roh, maka kita mempelajari apa itu roh sehingga kita bisa komunikasi dengan Tuhan. Tetapi ada orang yang kurang ajar di Bali ini, dirubah-rubahlah ilmu pengeleakan itu. Mantra-mantranya dirubah, ritual upacaranya dirubah, doa-doanya dirubah. Yang paling parah lagi, ujung-ujungnya arahnya dirubah. Tidak lagi dia menyembah kepada Sang Hyang Widi, malah berbalik memusuhi Sang Hyang Widi dan menyembah kepada setan. Jadi ada dua jenis leak sekarang. Leak yang baik ada apa Pak Rudi? Ada. Leak yang masih menyembah Tuhan ada. Tetapi sayang sekali jauh lebih banyak leak yang jahat. Jadi Bapak Ibu, saya sangat benci sama leak jahat. Karena apa? Karena saya adalah anak buah Sang Hyang Widi. Leak jahat benci sama Sang Hyang Widi. Dia menyembah setan. Saya punya hobi menolong orang, dia punya hobi bunuh orang. Semakin banyak orang mati, dia tambah sakti, ya. Nah, tapi sekarang saya punya kabar bagus. Sekarang ini raja-raja leak jahat di Bali sudah habis. Sudah saya sikat semua atas perintah dari Sang Hyang Widi. Jadi tidak usah bicara 1, 2, 3 leak. Jangan mau semua leak di Bali suruh masakan, asalkan jahat ya, asalkan jahat, suruh masakan, suruh bersatu dah. Ayo lawan saya. Saya lawan sendirian aja, hanya dengan kekuatan dari Sang Hyang Widi dan kekuatan Tuhan. Yang menang siapa? Leak atau Tuhan? Tuhan. Dan saya selalu membuktikan, ya. Jadi Bapak Ibu, berkali-kali saya katakan, bahkan saya sering juga direkam, saya katakan bagi yang belajar ilmu leak hitam segera berhenti, kembalilah kepada Tuhan. Bagi yang tidak mau bertobat, jangan setengah-setengah. Kalau mau jadi jahat, jahat sekalian, ayo serang saya, ya. Jadi saya akan buktikan bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Jadi Bapak Ibu, saya katakan bahwa sekarang Tuhan tidak sesabar dulu. Dulu Tuhan masih agak sabar. Ada leak kurang ajar ya dijamin. Sekarang Tuhan tidak sabar, ya. Minimal ada saya dan murid-murid saya. Jadi kalau ada leak yang mau nyakitin orang, maju aja. Saya juga sudah punya murid ratusan, kita akan sikat. Bahkan kalau boleh jujur, anak buah saya, murid-murid saya bekerja terlalu rajin. Sekarang ini leak-leak di Bali mau habis. Saya sedih terus terang aja ya. Aduh, dulu Bapak Ibu tahu, tanya Pak Sudarata, tanya Pak Bagus dulu ya, setiap tanya Pak Arianto. Setiap ada presentasi, wih bisa berapa kita ketemu leak? Iya mari. Bisa 3, 4, 5, 7 bisa gitu. Paling tidak 1, 2 itu pasti tiap presentasi. Orang baru saya keluar gini udah kayak di sana, kayak di sini. Sekarang kemana leaknya udah mulai habis. Sampai saya berpikir apakah ini salah saya bikin training energi. Jadi punya murid banyak, ada ratusan murid saya menyebar kemana-mana dari semua kabupaten di Bali, bahkan sampai keluar Bali nyikat-nyikat leak ya. Apa perlu saya berhentikan ngasih training? Tapi kembali lagi Tuhan maunya supaya begitu. Ya biar dah supaya Bali jadi bersih, betul apa enggak? Nah, oke, jadi Bapak Ibu, yang nomor 4 ini rohnya orang mati ya. Saya tidak pernah menemukan, tapi di Bali tidak ada rohnya orang mati mengganggu orang hidup ya. Di luar Bali banyak. Di Bali toh tidak ada. Nah, kenapa kok di Bali tidak ada rohnya orang mati mengganggu orang yang masih hidup? Itu adalah efek yang luar biasa dari upacara ngaben. Rupanya Bapak Ibu, kalau orang sudah meninggal, sudah diupacarai secara ngaben ya, dia bisa istirahat dengan tenang. Nah, kalau belum sampai dikremasi, belum dibakar, dia masih punya dendam, punya iseng bisa. Apa kaitannya semua 4 tadi? Saya ulangi, ada setan, ada santet, ada leak, ada rohnya orang mati. Apa kaitannya sama Kalungga Rasul? Kaitannya keras sekali ya. Apalagi Bapak Ibu tinggal di Bali, Bapak Ibu wajib untuk mendengarkan ini. Karena apa? Bapak Ibu di antara kita, sekitar kita, keluarga kita, tetangga kita tidak tahu, mereka kelihatannya orang polos-polos, ternyata Ratu Lea, Raja Lea, ya, ilmunya ternyata tinggi, kan begitu. Nah, tapi tenang saja, bagaimana Pak Rudi? Kita kan tidak tahu, kalau kita pulang kampung, mana yang teman, mana yang sahabat, mana yang jahat, tenang saja. Dengan Kalungga Rasul, otomatis Bapak Ibu akan terprotek. Bagaimana cara kerja Kalungga Rasul? Bapak Ibu, semua makhluk itu membutuhkan iklim tertentu untuk bisa hidup. Manusia juga butuh tertentu. Ada temperatur tertentu, kelembapan udara tertentu, dia perlu makan, dia perlu minum, dia perlu istirahat. Kalau terlalu panas dia mati, terlalu dingin dia mati, betul apa enggak? Nah, makhluk lain juga sama. Termasuk roh-roh lain, ya. Roh itu ada 2, ada roh baik, roh positif, ada roh negatif.
Roh yang paling positif apa? Sang Yang Widi, Tuhan. Roh yang negatif apa? Setan. Setan, leak, santet. Rohnya orang mati yang mengganggu orang hidup, itu roh negatif. Roh-roh itu kalau kena kalung galaksur tidak kuat. Karena kalung ini nanti kita akan buktikan dengan tester, mengeluarkan energi yang sangat kuat, sehingga membuat suasana tinggal tidak nyaman bagi dia. Jadi kalau ada orang pegang kalung galaksur tidak kuat, berarti saya jamin 1000% di dalam badan dia ada setannya. Jadi Bapak Ibu, kita pasang mata, pasang telinga. Siapapun juga kalau pakai kalung galaksur tidak kuat, muntah-muntah, pusing, tidak kuat, pengen dibuka kalungnya, berarti pasti dalam badan dia ada setannya, ya. Nah, kalau kita mau ngetes ada keluarga, Pak Rudi, kenapa keluarga saya tiba-tiba pemurung, tiba-tiba dia jadi diam saja? Suruh pakai kalung galaksur, suruh pakai. Kalau memang dia bisa pakai ini berarti oke. Kalau dia ada isinya, dia tidak mungkin berani. Takut dia, lihat aja udah takut. Pegang panas, ya, pegang gemeter dia, atau muntah-muntah, pusing, batuk, seperti itu. Nah, karena setannya tidak kuat. Apa nih? Apa ya nih? Apa nih? Orang nak malu. Kaca yang takut. Kaca. Tempelan. Oh. Kayak nasa nih. Aduh, panas tuh, Bang. Masa panas? Coba panas nih. Mancing mandi. Aduh. Temen gak nih? Sudah dia, Apa mulai? Cuma itu. Panas apa? Masa kaca kok panas? Nah, nih. Nah, Bani banyak nyakitin anak. Aduh. Ayo lihat dulu apa ini? Apa ini? Dulu sih apa ini? Coba tempelkan di kepalanya dulu, gimana rasanya coba. Oh, panas. Apa iki? Iya rasanya enak. Kopongan. Panas. Ya, aku kok dibatok-batok gitu. Iya. Tak ular gitu. Kaca kok ular. Lo belum pernah guna. Pipi di jawab lo. Sampai rominggu. Kepala ular. Yuk. Aduh, biar putus ya. Dua minggu. Siapa jenengnya siapa ini? Ular gede. Senang ambil ular nih. Sekali cepat ular. Kalau ada kejadian demikian bagaimana? Bisa ketemukan saya, kita akan terapi, atau ketemu ke murid-murid saya. Sudah banyak murid saya yang saya didik untuk dipakai Tuhan juga sama murid saya, sudah bisa lawan leak, lawan santet, sudah hebat. Nah, tetapi Bapak Ibu kalau tidak ada saya, tidak ada murid saya bagaimana? Kalau galaksurnya pakaikan terus, kasih minum airnya terus, maka setannya akan lengketik, bahasa Inggrisnya lengketik, tahu ya? Akan terlempar keluar dan tidak berani kembali lagi. Nah, sekarang saya punya kabar bagus. Kalau Bapak Ibu sudah pakai kalung galaksur, Bapak Ibu tidak mungkin bisa disantet. Leak tidak berani. Wong samar, melayu semua, tak lari dia, ya. Kalau ada orang yang jahat, orang iri sama kita, tidak usah takut, suruh nyantet. Tidak usah banyak ngomong, suruh santet, suruh sini. Tidak bisa. Setannya tidak berani, jarak 5 meter lari dia. Bahkan kalau dia memaksa menyantet orang yang sudah pakai kalung galaksur, dia sendiri akan mati. Bapak Ibu, ada salah satu member galaksur sekarang yang sangat positif sama galaksur, sangat bangga sama galaksur, bahkan dia banyak menolong orang dengan galaksur. Bahkan dia mengerjakan galaksur, kalau dapat komisi, uangnya diberikan galaksur, dikasih minta orang-orang miskin. Kenapa? Orang ini asalnya adalah tukang leak, tukang santet, ahli santet. Wah, banyak nyantet orang, ya, untuk hobi saja, untuk iseng, keren katanya dia, ya. Asbak dimasuk-masukin ke perutnya orang. Kalau nggak percaya coba periksa, di ronsen di dokter ada asbaknya sungguhan. Kalau orangnya minta maaf, dikeluarin, kalau enggak ya dibiarin asbaknya di perut terus. Jadi Bapak Ibu, apa yang terjadi? Suatu saat orang ini iseng-iseng mau nyantet salah satu orang yang sudah pakai kalung galaksur. Seorang ibu rumah tangga, orangnya kalem, tenang, pendiam, tetapi jangan salah, dia adalah murid angkatan pertama training energi khusus yang saya berikan, dan dia selalu pakai kalung galaksur. Namanya Ibu Maria di Surabaya. Pada waktu Pak Chandra mau santet Ibu Maria, ilmu santetnya mental kembali ke dia 10 kali lipat lebih kuat, menghantam jantungnya sampai mental dari kursi, dia hampir mati. Heran dia, duh, Maria ini punya kesaktian apa kok hebat? Dicari, tanya kesaktian apa, tidak punya kesaktian. Akhirnya ternyata bahwa Maria pakai kalung galaksur. Akhirnya dia pun mengakui dan dia memilih untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Semua ilmunya minta dihilangkan. Akhirnya waktu di Surabaya saya dipakai oleh Tuhan untuk menghilangkan semua ilmu santetnya dia. Wah, sampai muntah darah semua sekarang sudah clear, ya. Jadi Bapak Ibu, saya tanya, Pak Chandra,
Kalau orang sudah pakai kalung rasul, bisa nggak disantet? Dia bilang tidak mungkin bisa. Suruh nyantet, mati yang nyantet. Nah, jadi Bapak Ibu itu yang ngomong bukan orang biasa, yang ngomong tuh dukun santet loh, ya. Suruh nyantet kalau berani. Dan dia sekarang pun pakai kalung rasul, ya. Oke, jadi Bapak Ibu dia sudah bertobat. Jadi satu hal yang luar biasa Bapak Ibu, ini teknologi canggih. Teknologi canggih tidak bisa dilawan dengan cara tradisional. Contoh, orang paling cepat lari di dunia, biarpun secepat apapun lari, kalau balapan sama sepeda motor Mio, siapa yang menang? Mio. Sepeda motor, betul apa enggak? Tidak mungkin orang lawan sepeda motor. Biarpun kuda larinya kencang, ayo lawan mobil, tidak mungkin bisa menang. Burung terbangnya cepat, ayo lawan kapal terbang, pasti kalah, betul? Jadi teknologi canggih. Nah, jadi Bapak Ibu, ini adalah teknologi canggih. Biarpun orang belajar ilmu kesaktian, biarpun dia belajar ngeleak, dia belajar nyantet puluhan tahun sama Galaxur, KO, ya. Jadi yang tidak terima, ayo. Buktinya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu tahu, saya setiap hari disantet sama orang, pasti. Tiap hari saya dileakin sama orang. Tapi tidak mempan. Kenapa? Karena Sang Hyang Widi sudah melindungi saya. Di samping itu teman-teman juga semua sudah pada pakai kalung Galaxur. Makanya sekarang leak-leak ini gedek sekali gara-gara Galaxur. Kurang ajar gara-gara Galaxur ini. Ya, jadi suatu tradisi yang mereka ciptakan, ketakutan di masyarakat Bali sudah ratusan tahun. Takut, tidak berani sama leak. Sekarang orang-orang di Bali berani sama leak. Tapi tahu 4 tahun yang lalu saya tanya, yang nomor 3 apa? Tidak ada yang berani bilang leak loh. Apa? Tidak berani ngomong dia. Tapi Pak Rudi kalau di kampung berani ngomong leak, malamnya pasti dicari. Ya. Sekarang kalau saya tanya, biarpun di kampung-kampung saya tanya, yang nomor 3 apa? Leak. Semua teriak, tidak takut sama leak ya. Bahkan leaknya dicari lagi ke rumahnya sama dia. Ya, langsung paling kalau Bapak Ibu pakai kalung Galaxur, datang ke rumahnya orang punya ilmu pengleakan, langsung bingung dia. Kayak orang bingung. Bapak Ibu belanja di warungnya, uangnya belum diambil, susuknya sudah dikasih, ngasih barang salah, bingung dia. Mau pergi, mau melek, nggak berani. Ya, jadi Bapak Ibu orang kalau punya ilmu hitam, kena kalung Galaxur, KO dia. Oke, karena apa? Teknologi. Karena kalung Galaxur mengeluarkan kekuatan dari Tuhan. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekarang saya akan memberikan contoh betapa hebat kalau orang kena gangguan dari setan. Parah pada parah, orang kena gangguan setan itu bisa parah sekali. Ya. Banyak sekali cerita-cerita. Sekarang saya beri kesempatan pada Pak Haryanto untuk terangkan yang mana Pak, cerita mana yang mau kita ceritakan. Ada banyak kesaksian. Cerita apa? Salah satu Pak pilih. Orang sampai sakit gara-gara diganggu sama ilmu hitam. Yang apa? Yang saya tahu supaya saya bisa ceritakan pada mereka. Yang paling spektakuler yaitu yang pertama kali Bu Jero Puspa 16 tahun. Oh, Jero Puspa. Oh iya. Ada satu orang wanita namanya Jero Puspa. Ibu Jero Puspa dari Kerobokan. 16 tahun dia sudah disakiti. Dia keliling seluruh wilayah. Jadi rekamannya ada ya. Dan itu semua berjasa yang rekam awalnya dari Pak Haryanto. Kalau nggak ada Pak Haryanto yang rekam awalnya tidak punya kita rekaman itu ya. Nah, jadi Bu Jero Puspa sudah keliling kemana-mana. Semua dukun, semua paranormal 16 tahun. Tidak ada yang bisa menolong. Bener dia keliling-keliling cari obat ke sana sini. Dari dulu ke sana, ke timur ke barat, ke timur ke barat. Dia mondar-mandir cari obat, dia nak ketemu tahu. Hah? Kok ketemu orang ini sih? Hah? Hah? Ada aja orang mentalin. Tidak ada yang bisa menolong dia. Bahkan dukunnya itu dicari ke rumahnya sembunyi, tidak berani datang. Ditunggu di rumahnya, dukunnya tidak berani pulang karena takut disuruh ngobatin dia. Karena apa? Yang nyikat dia luar biasa hebat. Nah, akhirnya Bapak Ibu apa yang terjadi? Orang itu datang kepada saya dan akhirnya Sang Hyang Widi perintahkan pada saya untuk tolong orang itu. Begitu kita cek ternyata dia ada setan yang dikirim dari Lombok. Setan dari Lombok untuk membunuh ibu. Tidak usah tahu tempatku. Oh iya, enggak Aku dari seberang. Oh, seberang mana Lombok? Lombok toh? Dikira aku enggak tahu Lombok toh? Ya. Kamu pernah ke Lombok? Oh, sering. Nanti tenang aja, dukun di Lombok saya musnahkan semua ibunya. Ya. Nantang sekali. Iya. Sudah dari tadi tak tantang lagi ngomong nantang. Dari tadi sudah ditantang kamu tuh. Dari Lombok ya, makanya minta air. Ilmu apa? Ilmu samak kamu. Ya, ilmu samak dari Lombok. Dikira saya tidak tahu. Kamu tahu Sasa? Nah, bawa sini. Belum tahu Sasa ini orang. Satu sasak bawa sini. Ibu ini supaya habis. Gara-gara masalah apa? Gara-gara cinta ya? Yes. Nah, gara-gara cinta. Jadi orang ini ada yang naksir luar biasa, tapi kok kawin sama orang lain gitu loh. Jadi dia sakit hati. Nah, dia punya satu pepatah, cinta ditolak, dukun bertindak. Aku tak rela dia jadi milik orang lain. Aku tahu dia punya anak 3 sekarang. Dia tinggalin aku. Aku sampai jual sawah, jual apa untuk menyakiti ibu ini supaya dia mati. Kemudian dukunnya setelah lihat ibu ini mau disuruh matikan, dukun, oh ibu ini ternyata berbakat bagus untuk menjadi tumbal. Makanya tambah diuber lagi untuk dijadikan sebagai sumber kesaktian. Aduh, ini tumbal ini. Ini mau jadi tumbal. Tumbal ajaranku.
Amal pelajaranku biar sakti. Saya banyak ngabisin uang soalnya tahu. Sekarang keinginan saya tidak tercapai. Oh, tidak mungkin. Uang saya habis, tanah saya habis. Iya. Kakek bikin orang ini gila. Makanya lumpuh. bertobat, Kamu tahu itu? Apa yang terjadi Bapak Ibu setelah kita sikat? Wah, dia teriak-teriak manggil bosnya di Lombok ya. Dia lapor-lapor, ternyata Bapak Ibu mohon maaf, tokoh-tokoh agama palsu lah ya. Dibilang tokoh agama kok nyakitin orang kan gitu. Usir. Ini saya sudah diusir, itu diusir. Pak Kiai dia kuat sekali. Ini kuat sekali. Udah aku minta ampun dia. Nah, setelah kita sikat jebret atas nama Tuhan, dari Allah, dari Sang Yang Widi, maka sembuh total, sudah sehat. Salah Tuhan memilih kamu cerdas sekali. Cerdas sekali. Keluar aja dah. Keluar aja. Ya capek berhadapan sama orang ini. Iya, kalah ya. Itu kamera ini. Saya pergi. Iya, pergi. Mau keluar dari sini ya? Ayo pergi. Cucu. Saya mohon pamit aja dah Pak. Pamit ya Pak. Namanya siapa? Saya Bu Jero Puspawan. Rumah saya dikerobokan. Belum. Ada rasa sesuatu? Nggak ada perasaan takut? Penyakitnya apa? Bisa jadi penyakit medis. Zaman sekarang kalau orang kena santet, orang kena leak, kena guna-guna, tidak kentara. Penyakitnya bisa seperti penyakit biasa. Bisa jadi penyakit kedokteran, ya, tapi ciri-cirinya apa? Susah sembuh. Diobati sama dokter tidak sembuh-sembuh, itu ciri-cirinya. Nah, dari mana kita tahu Pak Rudi? Pakai kalung galaksur, suruh dia pakai. Kalau dia tidak berani pakai ini atau tidak kuat pakai ini, pasti ada setannya. Ya, oke. Nah, jadi Bapak Ibu, sekarang saya tunjukkan dengan tester. Saya ingin tahu yang duduk di barisan depan, siapa yang belum pernah melihat pengetesan ini? Siapa yang belum pernah lihat tester ini? Nah, kenapa penting Pak Rudi buatan Amerika? Mohon maaf, sampai detik ini teknologi paling canggih di dunia masih dipegang oleh Amerika. Ya, oke. Kalau alat ini bukan made in Amerika, mohon maaf, misalnya made in China, tidak akan saya pamer-pamerkan. Ya, karena apa? Kualitasnya belum terbukti. Kalau ini Amerika, kalau sudah sampai pakai stempel made in USA, made in Germany, ya Jerman, Amerika pasti bagus. Gitu. Nah, ini adalah tester energi. Alat ini bisa membuktikan kekuatan dari suatu benda. Suatu benda kalau betul-betul asli bisa diukur, kalau palsu juga bisa ketahuan. Oke. Nah, sekarang saya akan tunjukkan. Saya undang di antara Bapak Ibu, apakah ada yang punya benda-benda energi bikinan pabrik, yang benda kesehatan yang mau diukur kalau ada. Kalau tidak ada, saya punya tester, ada contohnya. Sebagai contoh, ini adalah sebuah gerang magnet atau kalung magnet semacam ini. Bapak Ibu sering lihat orang pakai seperti ini kan? Ya, ini harganya 2.200.000. Akan kita lihat ada kekuatannya apa enggak, ya. Jadi saya minta tolong Bapak untuk menjadi saksi. Kita letakkan di sini bendanya. Nah, sekarang saya hidupkan alatnya. Alatnya nyalakan, hidup. Timernya bawa tengah-tengah, set. Kita lihat angkanya 2 menit. Oke, apa artinya 2 menit? Timer di setting 2 menit, nanti dia akan hitung, setelah 2 menit dia akan berhenti. Yang bulat di belakang adalah sensornya. Benda apapun mau diukur harus tempel di sini. Nah, sekarang ini betul-betul saya tempelkan di atas ini. Betul-betul pas kena di lingkaran ya Pak ya? Iya, sekarang saya nyalakan. Nah, agak geser, saya cek lagi. Oh, masih pas. Iya. Dia berbunyi tirit. Apa artinya dia berbunyi? Artinya timing sudah dinyalakan, dia mulai hitung. 2 menit lagi dia akan berhenti. Ada kekuatan apa enggak? Ada. Dari mana tahunya? Lampunya berkedip. Suaranya bunyi. Angkanya bertambah. Setiap lampunya nyala, angkanya pasti naik, betul? Nah, sekarang kita biarkan dulu, saya akan terangkan pada Bapak Ibu bagaimana caranya hidup saya dengan menggunakan kalung galaksur. Bapak Ibu, kalung galaksur ini harganya murah sekali. Ya. Untuk ukuran benda energi sehebat ini dan seasli ini adalah sangat murah. Harganya cuma 1.725.000. Sebetulnya harganya mahal. Sebetulnya kalau boleh jujur, kita tidak akan mampu beli. Apalagi saya sampai beli 7 tidak akan mampu. Karena sebetulnya harga kalung galaksur ini di atas 10 juta. Artinya apa? Kalau orang tidak tahu cara pakai, tidak boleh beli. Kenapa demikian? Kalau Pak beli, Pak taruh di lemari, Pak bisa sembuh apa enggak? Kamu lemarinya yang sembuh, betul nggak? Jadi maka dari itu kalau tidak tahu cara pakai, tidak boleh beli. Jadi Bapak Ibu, bagaimana cara pakai kalung galaksur? Kalung galaksur tidak ada larangan, tidak ada pantangan sama sekali. Dipakai ke pantai boleh, ke orang mati boleh, ke kuburan boleh, ya. Mau dicelupin di kotoran juga nggak apa-apa. Kekuatan tidak bisa hilang, seumur hidup turun-temurun, saya jamin. Pantangannya cuma satu, tidak boleh nempel di ubun-ubun kepala. Kenapa tidak boleh? Ini adalah tempatnya Tuhan, ini suci, ini peka energi, ini tenaganya kuat. Kalau ini sampai nempel di sini, pusing. Jadi jangan tempel di sini, ya. Kalau sakit kepala bagaimana Pak Rudi? Tempel sini boleh, sini boleh, sini boleh, sini boleh, pokoknya tidak boleh di sini. Itu aja pantangannya. Siapapun boleh pakai.
Laki, perempuan, tua, muda, anak bayi pakai sudah banyak, boleh. Asalkan tidak tempel di ubun-ubun kepala. Kita potong dulu, sudah bunyi. Kalau sudah bunyi berarti waktunya sudah habis, sudah 2 menit. Biarpun lampunya menyala, angkanya sudah tidak mau naik, betul Pak? Sudah dikunci dia. Berapa angkanya? 55. Lumayan. 2.200.000 ternyata ada kekuatannya. 55. Tidak rugi beli ini, ya. Nah, sekarang saya matikan alatnya. Oke, saya akan terangkan kalung galaksur dulu. Baru saya ukur. Jadi pantangannya tidak boleh tempelkan di ubun-ubun kepala. Demikian pula kalau wanita hamil jangan tempel di perut. Bagaimana cara pakai? Pertama, nanti tanya sama pengguna masing-masing. Ya, saya tidak akan jelaskan terlalu detail. Tapi yang pasti ada 5 cara pakai. Pertama, pakai kalungnya, jangan dibuka-buka. 24 jam dipakai. Mandi dipakai, tidur dipakai, kemanapun jangan dibuka. Masukkan di dalam baju, nempel di kulit. Kalau perempuan, mohon maaf, masukkan di dalamnya BH. Karena kalau di luarnya BH tidak bagus. Dia harus masuk dalam BH supaya nempel di kulit sekitar jantung. Jadi talinya Bapak Ibu bisa panjang pendekkan, dipendekin bisa, dipanjangin bisa, silakan disetel sekitar daerah jantung. Yang pertama. Yang kedua, selalu minum airnya. Jadi Bapak Ibu jujur saja kelihatannya hal sepele, tapi yang paling banyak menyembuhkan kanker, tumor, kista, asam urat, gula, rematik, kolesterol itu adalah air yang diminum. Jadi lebih penting minum airnya daripada pakai kalungnya. Ya. Nah, bagaimana cara bikin airnya tanya sama pengundang masing-masing, ya. Jadi pakai kalungnya, minum airnya. Nomor 3, kalau ada bagian tubuh yang sakit, tempelkan atau putar lawan arah jarum jam, atau dikerokin, ya. Atau ambil sinar matahari. Ada bayangan matahari diambil kayak Suryakanta. Bayangan mataharinya yang diputar lawan arah jarum jam. Nah, seperti itu contohnya, ya. Jadi yang nomor 4 dipakai bikin air mandi. Tetapi yang paling penting adalah penemuan terbaru saya, yaitu yang nomor 5. Cuci yang bersih kalung galaksurnya, sering-sering tempelkan di lidah. Taruh di lidah bagian atas setengah jam, oper ke bagian bawahnya lidah setengah jam. Masih enak Pak, oper lagi ke atas lagi setengah jam. Masih belum bosan Pak, lagi tempel di bawahnya lidah setengah jam. Kalau sudah bosan, cuci yang bersih, pakai. Kalau ingat lagi, cuci lagi, tempelkan lagi di lidah. Semakin sering Bapak Ibu tempel di lidah, lihat efeknya ya. Seluruh badan manapun yang sakit akan bisa disembuhkan kalau lidah kita dikasih energi. Nah, itu sudah terbukti secara ilmiah, ya. Nah, jadi Bapak Ibu ingat ada 5 cara. Saya ulangi, pakai kalungnya, minum airnya, ada yang sakit ditempelkan atau dipakai keroan boleh, atau ambil sinar matahari. Yang keempat pakai bikin air mandi. Yang nomor 5 dipakai tempel di lidah. Nah, sekarang satu hal lagi. Begitu Bapak Ibu pulang ke rumah, pertama beli kalung galaksur, biasakan lakukan seperti ini. Pegang yang kuat kacanya. Masukkan jari, saya biasanya selalu begini, masuk jari 2 dulu. Kemudian pegang yang kuat, supaya nggak gampang jatuh. Dan ini kita putar di udara lawan arah jarum jam. Bawa keliling rumah. Jadi pertama pulang bawa ini, langsung lakukan ini. Nggak peduli siang, nggak peduli malam, nggak apa-apa ya. Putar di udara, bawa keliling seluruh rumah. Kamar tidur, kamar mandi, kebun, tempat cuci, dapur, semua kelilingin. Karena apa? Kalau di rumah kita ada setan, dia langsung lari. Bagaimana ciri-ciri setan lari? Itu sebabnya kenapa harus dipegang yang kuat. Kalau ada setan lari, rumah kita biasanya akan meledak kerasnya luar biasa. Kayak bom. Duar, paling sering di plafon, di genteng, ya. Tetapi anehnya nggak ada yang pecah, nggak ada yang rusak. Kebanyakan nggak ada yang pecah, nggak ada yang rusak. Meledak keras. Dan yang paling aneh, walaupun suara meledaknya keras, kita tanya sama tetangga, tidak ada yang dengar. Yang dengar cuma kita sekeluarga, tetangga nggak dengar. Pokoknya kalau di rumah kita ada suara meledak keras, tetangga nggak dengar, berarti ada setan yang lari. Yang pertama. Kalau setannya hebat sekali, dia bahkan bisa menjatuhkan benda-benda. Lampu bisa jatuh, kipas angin bisa jatuh, ya. Bisa ada benda yang jatuh. Kalau setannya banyak sekali atau hebatnya luar biasa, rumah kita bisa gempa bumi. Bisa gempa rumah kita. Tapi anehnya apa? Rumah kita gempa, begitu kita lari keluar, yang lain ketawa tetangga. Kenapa? Yang lain nggak ada yang gempa. Yang gempa cuma rumah kita tok goyang-goyang. Nah, itu berarti ada setannya lari. Atau ada benda yang keluar dari lantai. Ditanamin orang mantra-mantra, jimat-jimat keluar semua. Termasuk warung-warung banyak. Orang punya rumah makan, punya restoran, apalagi yang jualan di pasar. Kok sepi Pak, sudah berusaha macam-macam kok sepi. Begitu pakai kalung galaksur rame luar biasa, sampai nasi bungkus itu membungkus saja kewalahan. Biasanya sepi sekali, itu banyak kejadian begitu, ya. Kenapa Pak Rudi? Apakah kalung galaksur bisa membuat jadi penglaris? Tidak, kalung galaksur bukan penglaris. Tetapi kalau memang sepi kita karena dibikin orang, karena disirap sama orang supaya sepi, begitu kita bawa kalung galaksur, setannya kan lari, otomatis aslinya akan kelihatan. Kalau memang harusnya rame, akan rame dia. Nah, itu penjelasannya. Oke, sekarang kita akan ukur kekuatan kalung galaksur. Kita letakkan di sini. Kita nyalakan, hidup. Timernya bawa tengah-tengah, set. Kita tunggu angkanya 2, betul? Nah, sekarang Bapak Ibu dengarkan suaranya, belum kena, belum nempel, belum nyentuh. Apa betul katanya Pak Rudi? Kalau galaksur belum kena, badan manusia sudah bikin sehat. Kita lihat, ini belum kena nih.
Belum kena ya Pak ya? Sudah lain ya? Nah, sekarang saya tempelkan. Nah, kalau dilihat pakai mata telanjang, seolah-olah kalau nggak rasur ini benda mati. Tapi bagi ilmu pengetahuan tidak, ini benda hidup, dia bergetar. Ya, kelihatannya dia bergetar keras sekali dia. Sekarang kita lihat seberapa kekuatan dia. Nah, Bapak lihat kalau saya bohong, bilang bohong. Apakah betul sudah lewat 100 Pak? Apa betul sudah lewat 200? Apa betul sudah lewat 300? Nah, ini baru energi. Yang menjadi pertanyaan sekarang, Bapak Ibu, semua fakta sudah dibuka. Bapak Ibu mau beli yang palsu atau mau beli yang asli? Kenapa banyak perusahaan tidak senang sama saya pertama saya ukur pakai alat ukur itu? Ya, Bapak Ibu kita lihat berapa kekuatannya dia. Ini belum apa-apa, baru berapa detik sudah berapa? Sudah 1.200. Yang tadi berapa kekuatannya kecil sekali. Padahal harganya mahalan itu. Itu 2.200.000. Kalau nggak rasanya cuma 1.725.000. Jadi Bapak Ibu, sebagai seorang master energi, saya akan mengatakan pada Bapak Ibu ya, bagi saya Bapak Ibu terus terang yang paling penting adalah teman. Paling penting adalah punya saudara, punya sahabat sampai sama-sama tua. Dengan jujur saya harus mengatakan Garasul lah yang membuat saya menjadi seorang miliarder ya. Salah satu miliarder di Bali sekarang. Gara-gara apa? Gara-gara kalung ini. Kenapa? Karena saya memasarkan ini. Ternyata Garasul ini kalau memasarkan gampangnya luar biasa. Kenapa? Nggak punya saingan. Kalau kita jual sepeda motor Honda, masih ada merek saingan, ada Yamaha, ada Suzuki, ada Vespa, betul mana? Kalau Garasul tidak ada saingan. Jadi bagaimana enaknya menjual benda yang orang lain beli-beli terus, nggak usah disuruh beli, dia akan beli sendiri. Banyak orang sembuh, otomatis tambah banyak orang beli. Tambah banyak orang beli, tambah banyak orang sembuh, tambah banyak lagi orang beli. Ya. Dan hebatnya apa? Kalau Bapak Ibu, saya cek ya, orang-orang Garasul ya, contoh seperti Pak Gus Musaryo, dia tidak bercanda, saya beli balik 100 juta. Tapi Bapak tidak boleh beli kalau Garasul lagi, tidak boleh pakai, tidak boleh pinjam, minum airnya pun tidak boleh. Sampai ketahuan Bapak pakai atau Bapak nyuri-nyuri, akan saya denda 200 juta. Boleh? Berapa Pak mau jual supaya Pak buka kalungnya supaya Pak pakai lagi? Berapapun Pak, 500 juta. Nah, jadi Bapak Ibu 500 juta pun tidak akan dikasih. Itu bedanya kenapa kalau Garasul gampang jual. Karena orang sekali beli dia akan senang. Nah, kita potong dulu, sudah bunyi dia. Berapa? Nah, jadi Bapak Ibu energi yang bagus itu kuantumnya harus mekanik. Kuantum yang penting adalah mekanik. Garasul semuanya kuantumnya mekanik. Kalau sudah kuantum mekanik, kekuatan paling kecil adalah 500. Di bawah 500 sehingga ada PD, tidak ada gunanya ya. Nah, anehnya ilmu energi di atas 500 sama saja. Jadi kalau Bapak Ibu tanya, Pak Rudi, 500 sama 2000 mana lebih hebat? Sama. 750 sama 7000 mana lebih bagus? Sama. Itu anehnya ilmu energi. Bagaimana penjelasan secara gampang supaya masyarakat gampang mengerti? Contohnya kalau Bapak Ibu punya warung rujak, suka jualan rujak ya. Ada satu customer, selalu kalau beli rujak lomboknya 5. Kita punya 5 customer yang seperti itu. Kalau beli rujak selalu lomboknya 5. Nah sekarang kebetulan 5-5-nya datang. Supaya cepat kita ulang jadi 1. Apakah kita kasih lombok selai? Udah mati dia, betul lah. Paling kita kasih 8, 7 udah sama pedasnya, betul lah. Wah, aneh Pak Rudi ya. Kalau orangnya 1 lomboknya 5, kenapa orangnya 5 lomboknya enggak 25? Itulah energi. Ya. Oke, sekarang saya akan beri kesempatan Bapak Ibu untuk bertanya. Jadi ini sudah yang itu Pak, yang perlu dijelaskan lagi karena kita ada orang baru gitu. Antara kuantum mekanik dan kuantum fisik perlu dijelaskan secara detail di mana masalahnya itu supaya lebih jelas. Baik. Bapak Ibu, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang di luar sana melihat omsetnya kalau Garasul, karena kita kan sebagai perusahaan ya, perusahaan networking, salah satu pembayar pajak terbesar di Indonesia sekarang adalah Garasul. Kenapa dia bayar pajak besar kalau pemerintah? Pertama karena dia mau jujur, kedua memang omsetnya gede. Nah itu terdengar oleh perusahaan-perusahaan lain. Wah, Garasul omsetnya gila, booming luar biasa. Nah mereka lihat otak mereka hanya uang saja. Nah mereka tahu kita mengukur-ukur pakai tester. Tester itu belum sempurna, makanya mereka mencari kekurangannya tester itu. Tester energi yang tadi ini adalah tester energi untuk mengukur kuantum, ya, mengukur kuantum dari suatu benda. Tetapi jangan lupa kuantum ada 2. Bagi saya Amerika sudah hebat, sudah penting bisa bikin begini, betul. Tetapi ini pun belum sempurna. Kuantum itu ada 2, ada kuantum fisik, ada kuantum mekanik. Nah, kuantum fisik ini tidak bisa bedakan fisik sama mekanik. Nah, kuantum fisik adalah kuantum yang goblok, ya, bikinnya gampang. Tidak usah 36 jenis batu energi. Satu jenis batu energi kalau dibanyakin, diukur pasti gede. Tetapi efeknya berbeda sekali. Sama seperti rasa, makanan ada rasa lain. Rasa kecut, rasa asin, rasa manis itu lain. Kalau mau makanan enak harus raciknya pas. Bumbunya harus pas semua. Kalau terlalu asin tidak enak, terlalu manis tidak enak, terlalu kecut tidak enak. Betul pada? Nah, kalau Garasul dibikinnya susah. Jadi sekali lagi kuantum fisik itu gampang. Kalau mau dites, kadar dites, batu energi satu jenis banyakin diukur pasti gede. Tetapi efeknya tidak tercapai dengan yang kita kehendaki. Kalau kuantum mekanik itu bikinnya sulit. Kenapa Garasul penelitian sampai 30 tahun? Bukan hanya mencari bahannya yang sulit,
meraciknya tuh, mencampur, perpaduannya harus pas. Dari 36 jenis batu energi, jumlahnya harus pas. Ini berapa persen, ini berapa persen, sampai pas, baru kuantumnya berubah menjadi mekanik. Jadi sekali lagi 30 tahun penelitian bukan mencari batunya yang sulit, mencari ramuannya itu. Nah, begitu ketemu baru jadinya kuantum mekanik. Sampai detik ini di dunia baru ada 2 benda kuantum mekanik. Yang pertama adalah ini. Ya, saya tidak usah sebutkan namanya, ini punya perusahaan lain. Satunya lagi adalah galaksur. Jadi sekali lagi benda kuantum mekanik baru ada 2, yaitu ini dan kalung galaksur. Berarti selain 2 ini kuantumnya adalah apa? Fisik. Oke, sekarang saya jelaskan apa beda. Oke, sudah selesai. Kita lihat berapa kekuatannya? 148. Jadi Bapak Ibu, benda ini harganya 10 juta. Kekuatannya 148. Kuantumnya bagus, mekanik ya. Fisik sama mekanik. Kuantum fisik adalah kuantum yang goblok. Siapapun minta kekuatan akan diberi. Manusia minta, dikasih. Setan minta, dikasih. Tuyul, randa, celuluk minta, dikasih. Pokoknya siapapun minta, dikasih. Itu kuantumnya goblok, fisik. Kuantum yang pintar adalah kuantum mekanik. Manusia minta, dikasih. Setan minta, disikat sama dia. Jadi apapun yang bagus-bagus ditingkatkan, apapun yang jelek langsung dihabisi. Hah? Oke. Pak Rudi, contoh benda kuantum fisik apa? Secara alami di sekitar kita sudah banyak benda kuantum fisik. Pohon-pohon besar, pohon beringin, pohon kepuh, pohon mangga yang tua yang gede. Ya, kenapa pohon-pohon besar itu kok adalah kuantum fisik? Satu, kalau baju basah kita taruh di jemuran bisa kering, betul apa enggak? Kalau pohon beringin dijemur kering apa enggak? Tidak kering. Kenapa tidak kering, Pak Rudi? Karena airnya menguap terus. Dia mengambil air dari bumi. Nah, airnya menguap. Berapa banyak penguapan pohon beringin sudah pernah diukur, Pak? Beberapa liter per detik. Karena daunnya gede, luas ya. Sama seperti layangan. Bapak Ibu siapa yang pernah main layangan BBM? Berat kan larinya? Sampai saya dengar orang sendirian bisa terbang kalau main BBM, betul nggak? Nah, jadi apa? Layangan kecil kok gampang, layangan gede kok susah. Berat. Sama pohon beringin juga sama. Pohon beringin itu gede sekali, jadi penguapannya besar. Nah, penguapan air lewat batangnya dia itu menimbulkan listrik. Bagi yang dulu SMA belajar fisika, ada rumus ibu jari kan ini, ada yang sana putarannya seperti ini kan begitu. Oke. Cuma saya lupa jari kanan apa jari kiri kan begitu. Ini elektronik ada itu. Kemudian kalau baju basah dikenain angin, tiup pakai kipas angin, kering, betul? Kalau pohon beringin kena angin, kering apa enggak? Tidak kering. Kenapa? Kenapa kok basah terus? Karena airnya menguap terus. Nah, perpaduan antara angin dan matahari ini menimbulkan air menguap sangat tinggi, menimbulkan listrik. Listrik itulah yang diketahui sama wong samar. Jadi kenapa Pak Rudi kok pohon beringin ada setannya? Karena dia diam di situ, dia dapat energi sama kayak orang ngecas HP, di sana chargernya itu pengecasan, ya. Jadi mereka ke sana dapat ngecas HP, ngecas energi. Nah, apalagi benda kuantum fisik? Benda kuantum fisik lagi adalah kabel sutet. Listrik tegangan tinggi itu, ya. Makanya rumah-rumah tegangan tinggi, hampir rumah dekatnya kabel tegangan tinggi, hampir selalu ada setannya. Nah, kemudian lagi pemancar televisi, pemancar RRI, terutama yang paling parah adalah BTS-nya handphone tuh, ya, pemancar HP. Wah, itu keras sekali fisiknya. Duh, gimana Pak Rudi? Di mana-mana banyak benda kuantum fisik. Tenang saja, kita pakai kalung galaksur sebagai kuantum mekanik, dia akan memprotek kita, fisik tidak bisa mengganggu, kan? Oke. Nah, benda kuantum fisik yang paling hebat apa Pak Rudi? Bapak Ibu, saya sangat bangga sama nenek moyang orang Bali ya. Mulai ratusan tahun yang lalu mereka sudah punya ilmu perbintangan yang sangat tinggi. Benda kuantum fisik paling tinggi apa? Bumi ini, bumi, bulan, planet, matahari. Itu kalau saat-saat tertentu itu daya tariknya pas, arahnya bentuknya pas, itu energinya luar biasa. Makanya dikenal kalau leak mau nyikat orang paling manjur adalah tumpok wayang, rerainan. Dari mana orang Bali menentukan rerainan ini tuh? Adalah posisi bulan, betul nggak? Jadi rupanya posisi bulan ini kalau pas tertentu energinya gede. Siapa yang pernah dengar kalau pas lontong cap gomek ya, telur kita taruh di lantai bisa berdiri tuh. Betul, pernah dengar ya? Di TV masuk, di koran masuk, bisa berdiri. Cuma jarang orang tahu. Pas nonton cap gomek nggak salah, tengah malam jam berapa kita taruh, kenapa? Daya tarik bulan sama bumi pas lurus sama matahari, jadi bisa berdiri dia. Nah, itu ilmu penglihatan sudah tahu dari dulu. Sebelum orang main-main telur berdiri dia sudah tahu. Waktu ini baru kekuatan paling hebat, kesaktian siapa ini? Sikat. Nah, makanya Bapak Ibu cenderung tumpak wayang itu leak-leak bekerja ya. Wah, ini gitu. Nah, itu kuantum fisik, paham ya? Itu bedanya. Galaksur kuantum mekanik. Jadi manusia minta dikasih, setan minta disikat sama dia. Kalau benda-benda yang dijual-jual di luar, Pak Rudi, pertama sudah tidak bikin sembuh, ya, karena kuantumnya fisik. Yang lebih parah apa? Kalau ada orang ada setannya, orang kerauhan, ada setan kena santet, pegang benda itu tambah sakit dia, karena setannya tambah kuat, bahkan bisa mati dia di tempat itu, ya. Kalau kena ini, langsung setannya kayak tidak kuat dan akan lari dia.